Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Maulana Raffi, mahasiswa semester 3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Cina Perbangsa Karawang. Wah, rasa-rasanya udah lama banget ya kita nggak nge-review platform ataupun layanan keuangan yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan juga Keuangan. Nah, di hari ini kita akan coba membahas salah satu layanan yang kemarin lalu sudah kita bahas, salah satunya yang ada di dalam bank digital, yaitu deposito dan investasi lainnya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan pembahasan itu, apakah teman-teman pernah mendengar pepatah uang yang diam itu nilainya terus berkurang? Wah, kira-kira benar nggak sih? Kan uangnya nggak kemana-mana, uangnya nggak kita belanjakan, uangnya kita simpan, tapi ternyata nilainya terus berkurang. Faktanya, patah itu benar banget teman-teman. Dalam dunia finansial, uang yang hanya disimpan tanpa dikelola dengan baik itu bisa kalah dengan yang namanya inflasi. Karena kita tahu bahwasanya inflasi adalah kondisi di mana ketika satu nilai mata uang itu nilainya terus berkurang. Misalkan ketika kita belanja mie ayam di tahun 2000-an mungkin harga satu porsi mie ayam harganya masih 5.000 atau 10.000. Mungkin tahun ini harganya sudah naik menjadi 12.000 atau bahkan 15.000. Nah, itulah yang dimaksud dengan inflasi. Nah, dengan adanya inflasi tadi, perlu dan penting sekali untuk kita untuk memahami bagaimana cara kita mengamankan nilai pada uang kita. Salah satunya dengan cara berinvestasi, yaitu merupakan cara cerdas supaya uang kita bisa bekerja dan terus berkurang. Cara cerdas supaya uang kita bisa bekerja dan terus berkembang, terhindar dari resiko adanya inflasi. Nah, hari ini kita akan membahas dua instrumen investasi yang paling populer di Indonesia, yaitu reksadana dan juga deposito. Kita akan bahas pengertian, perbandingan, hingga tips memilih yang sesuai dengan profil risiko teman-teman. Dan di akhir video, aku juga bakal tunjukkan contoh review platform investasi resmi biar teman-teman tahu cara mulainya dan dapat dilakukan dengan aman dan juga praktis. Kita mulai dari pertanyaan dasar. Kenapa sih kita perlu berinvestasi? Jawabannya sederhana, karena menabung saja itu tidaklah cukup. Bayangkan, inflasi di Indonesia rata-rata 3% per tahunnya. Artinya, kalau teman-teman punya duit 10 juta sekarang, nilainya mungkin hanya setara dengan 9,7 juta di tahun berikutnya. Kalau teman-teman hanya menabung, nilai uang itu tuh pelan-pelan terus berkurang. Tapi kalau teman-teman menyimpannya dalam instrumen investasi, uang itu bisa tumbuh, bahkan bisa mengalahkan inflasi itu sendiri. Nah, jadi tujuan utama investasi bukan hanya mencari keuntungan semata, tapi yang lebih penting adalah kita menjaga nilai kekayaan karena tadi banyak terjadi inflasi, kemudian membangun masa depan finansial yang stabil, dan juga mewujudkan tujuan keuangan seperti untuk pendidikan, rumah, ataupun untuk dana pensiun. Nah, secara sederhana, investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Modal ini bisa berupa uang, waktu, atau aset lain yang ditanamkan ke berbagai instrumen seperti saham, reksadana, deposito, bahkan properti. Intinya adalah ketika teman-teman menunda konsumsi sekarang, maka teman-teman berharap bahwasannya produk itu akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Jadi alih-alih membelanjakan uangnya sekarang, teman-teman tuh memilih untuk melakukan skema sehingga uang yang teman-teman punyai itu bisa berkembang dan bertambah nilainya di masa depan. Tapi sebelum mulai, penting banget nih untuk teman-teman tahu banget dan paham betul macam-macam instrumen investasi dan tingkat risikonya karena nggak semua investasi itu cocok buat semua orang. Nah, ada beberapa jenis investasi yang umum dikenal, antara lain saham. Saham itu bisa dibilang dan diartikan sebagai membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Jadi ada aset perusahaan yang mana
aset itu tuh dibeli dan memang diperjualbelikan dan kita bisa menjadi pemilik daripada salah satu aset yang ada di perusahaan tersebut. Ini resikonya tinggi, tapi potensi imbal nilainya itu besar. Jadi ketika memang market perusahaannya lagi bagus, nah ini saham betul-betul oke untuk bisa dipilih. Kemudian instrumen kedua adalah reksadana. Ini bentuknya investasi kolektif yang dikelola oleh manajer profesional. Jadi kalau saham itu bentuknya kita beli sendiri, kalau reksadana itu ada perantaranya dan manajer investasi ini yang akan mengelola bagaimana perputaran dana itu bisa bertambah begitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, deposito. Deposito itu artinya simpanan berjangka dengan bunga tetap. Jadi ketika teman-teman masukkan deposito di situ, duit teman-teman tuh bakal ditahan untuk beberapa waktu, entah itu bisa dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, cuman dalam waktu tersebut ya, duit teman-teman tuh dipastikan akan bertambah. Itu namanya deposito. Berikutnya ada obligasi. Obligasi itu semacam surat hutang dari pemerintah ataupun perusahaan. Jadi simpelnya adalah teman-teman menghutangkan pemerintah, memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu sehingga dari hutang tersebut teman-teman bisa dapat imbal baliknya, entah dalam bentuk penambahan nilai ataupun apa ya, benefit dari hasil pinjaman tersebut begitu ya kurang lebih. Dan yang terakhir adalah properti yang berupa investasi tanah ataupun bangunan. Jadi teman-teman punya tanah, tanah itu setiap tahun makin bertambah waktu, harganya makin naik. Nah, kebanyakan orang-orang, beberapa orang tuh ada yang investasinya di situ. Cuman memang pastinya beli tanah, bangun rumah itu butuh modal yang besar ya. Jadi di antara semua itu, dua instrumen yang paling sering dipilih oleh pemula adalah reksadana dan juga deposito. Karena dua instrumen ini tuh bisa dibilang instrumen yang paling simple dan cenderung rendah gitu ya risikonya. Tadi reksadana itu sudah dijamin oleh manajer profesional dan deposito duitnya nggak bakal kemana-mana. Duitnya dipastikan akan bertambah, hanya teman-teman tuh perlu bersabar gitu ya untuk menunggu hingga waktu yang telah ditentukan. Nah, sekarang kita bahas dari yang pertama dulu. Apa yang dimaksud dengan reksadana? Reksadana adalah wadah di mana dana dari banyak investor itu dikumpulkan, lalu dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan ke berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, ataupun pasar uang. Bayangkan seperti teman-teman tuh ikut patungan dengan ribuan orang lain dan ada orang profesional yang mengelolanya untuk teman-teman. Jadi, ketika kamu ikut investasi dalam instrumen reksadana, sebenarnya reksadana itu adalah bentuk investasi perantara. Jadi, perantara ini atau manajer ini akan mengelola uang kamu, uang teman-teman, sehingga teman-teman tuh nggak usah mikirin, ah uang saya nanti dikemanain, karena udah di-handle sama satu orang ini. Nah, keunggulan reksadana yang pertama, cocok untuk pemula karena tidak perlu menganalisis pasar sendiri. Tadi ya sudah diberitahukan bahwasannya ada manajer profesional. Yang kedua adalah modal awal yang kecil. Itu bisa dimulai dari 10.000 saja. Berikutnya adalah liquid, artinya bisa dicairkan kapan saja. Dan yang terakhir, potensi keuntungan lebih tinggi dibanding dengan deposito. Tapi di samping ada keunggulan, reksadana juga punya risikonya. Seperti nilai reksadana bisa naik turun tergantung kondisi pasar. Jadi kalau pasar sedang turun, nilai investasi juga bisa ikut turun. Namun dalam jangka panjang, reksadana cenderung memberikan hasil yang positif. Jadi sebenarnya reksadana tuh teman-teman bisa ikut ke saham juga bisa, bisa ikut ke obligasi bisa. Tergantung manajer profesional itu naruhin duitnya kemana gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah kemudian kita lanjut. Ada deposito. Deposito adalah produk simpanan berjangka yang ditawarkan oleh bank di mana uang teman-teman tuh disimpan untuk periode tertentu. Misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, ataupun 1 tahun. Dan kamu, teman-teman, akan menerima bunga tetap. Kelebihan deposito adalah risiko sangat rendah, itu yang pertama. Yang kedua, bunga tetap dan dijamin LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Yang ketiga adalah cocok untuk orang-orang yang ingin bermain aman. Tapi kekurangannya deposito tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa penalti
Dan yang kedua adalah return-nya relatif kecil dibanding reksadana. Karena instrumen deposito itu tetap itu ya, ada persenannya, beda sama reksadana yang eh, estimasi keuntungannya itu mengikuti kondisi pasar. Jadi kalau deposito ya cenderung tetap gitu ya, jadi nggak bisa terlalu tinggi-tinggi. Jadi deposito ada intinya lebih cocok untuk teman-teman yang punya tujuan keuangan jangka pendek atau ingin tempat yang aman untuk menyimpan dana besar. Ya, seperti itulah ya. Sekarang coba kita bandingkan deh sekilas tentang apa bedanya reksadana dan juga deposito. Dari sisi pengelolaan, reksadana tadi diatur oleh manajer investasi, sedangkan deposito itu diaturnya oleh bank. Untuk risiko, reksadana itu memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi, sementara deposito itu risikonya rendah. Untuk returnnya, reksadana itu fluktuatif, bisa tinggi tapi juga tidak menutup kemungkinan itu bisa rendah. Tapi kalau deposito itu stabil dan pasti karena dia menggunakan persenan. Untuk likuiditasnya, reksadana itu fleksibel. Artinya bisa diambil kapan saja ya, seperti tadi. Adapun untuk deposito, dia terikat waktu karena tadi ya duitnya tuh harus disimpan dalam jangka waktu tertentu dan cocok untuk siapa sih reksadana? Biasanya reksadana itu cocok untuk tipe-tipe investor yang masih pemula ataupun masih menengah. Sedangkan untuk deposito biasanya dia untuk orang-orang yang konservatif, untuk mungkin untuk orang-orang yang memang antara memang udah nggak mau belajar banyak tentang investasi, ataupun memang orang-orang yang memang sudah tua dan mungkin sudah mengenal deposito dari lama ya. Jadi, kesimpulannya adalah kalau kita ingin pertumbuhan dana atau uangnya itu lebih besar dan siap untuk menghadapi risiko fluktuatif, reksadana adalah pilihan yang menarik. Tapi kalau teman-teman lebih berpikir dan lebih pengen aman aja, pengen tenang aja, hasilnya stabil, deposito bisa jadi pilihan andalan. Kunci utamanya bukan mana yang lebih bagus, tapi mana yang sesuai dengan tujuan dan profil teman-teman. Jangan sampai teman-teman udah milih instrumen investasi, tapi hidup teman-teman tuh jadi nggak tenang gitu ya. Jadi terbebani ya. Kecuali kalau memang adrenalin teman-teman ada, rasa apa ya, rasa challenging-nya tuh ada, itu beda lagi ya. Intinya disesuaikan dengan profilnya masing-masing. Nah, sebelum berinvestasi, teman-teman juga wajib tahu profil risiko yang ada di diri teman-teman sendiri. Ada tipe yang pertama, konservatif, dia lebih mengutamakan keamanan, biasanya cocok dengan deposito ataupun reksadana pasar uang. Ada juga tipe yang moderat, yaitu ingin hasil yang besar tapi masih berhati-hati. Kiranya cocok dengan reksadana campuran dan ada yang agresif. Dia berani ambil resiko demi keuntungan tinggi. Dia biasanya cocok dengan reksadana saham ataupun saham secara langsung. Mengetahui profil risiko ini memang penting supaya teman-teman tidak panik ketika nilai investasinya naik turun. Nah, kalau teman-teman udah yakin nih untuk mulai berinvestasi, ada beberapa langkah-langkah sederhana yang bisa teman-teman coba. Yang pertama adalah tentukan tujuan. Lagi-lagi, tentukan arahnya dulu mau kemana. Apakah mau untuk kuliah, DP rumah, atau pensiun ya. Yang kedua adalah kenali profil risikonya. Kita ada di profil yang mana? Kita sebenarnya punya duitnya tuh berapa gitu ya. Dan yang ketiga adalah setelah mengetahui itu semua, kita memilih instrumen yang sesuai, kemudian gunakan platform resmi yang diawasi oleh OJK, dan mulai dari nominal kecil dan lakukan secara rutin. Ingat, tidak ada kata terlambat, yang penting kita mulai dari sekarang. Nah, karena tadi kita udah ngomongin banyak hal tentang investasi, apa itu definisinya, apa aja jenisnya, dan bagaimana cara melakukannya, sekarang kita akan langsung to the practice. Kita akan coba review salah satu platform yang mendukung dua instrumen investasi tadi ya. Ada reksadana dan juga ada untuk deposito. Kita coba dulu buka salah satu platform yang mendukung reksadana. Di sini salah satunya adalah saya sudah menginstal aplikasi Bibit yang saya dapatkan dari Google Play Store. Dan di sini saya tinggal buka saja si Bibitnya. Dan ternyata karena di sini saya statusnya masih baru pertama kali install ya. Jadi tampilan si Bibit ini akan mengarahkan kita terlebih dahulu untuk menuju ke registrasi akun. Oke, kita tunggu sebentar. Memang butuh waktu ya. Nah, ini dia. Kita bisa langsung registrasi akun.
Entah itu mau melalui daftar login atau pakai dengan sinkronisasi Google. Di sini saya coba melanjutkan dengan akun Google yang sudah saya punyai dan saya akan memilih salah satu akun Google untuk synchronize ke Bibit ini. Ingat, saya akan coba dari reksadana terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan diminta untuk memasukkan nomor HP kita untuk mungkin nanti ada kode verifikasi atau apapun itu ya sepertinya. Ya, kirim. Oke, sekarang kita tinggal merequest kode untuk dapat dikirimkan ke nomor WhatsApp kita. Oke, di sini langsung dialihkan secara otomatis ya. Sepertinya kita akan diarahkan untuk eh, menghubungi entah itu kontak person ataupun support dari support service dari si Bibit ID-nya ini sendiri. Oke, kita tunggu beberapa waktu. Oke, klik link berikut. Kita klik. Dan kita akan, oh, kondisi internet saya sedang tidak stabil ternyata. Dan kita lempar lagi ya teman-teman sepertinya. Mari kita tunggu sebentar. Ketahui, oh oke, ketahui profil risiko kamu. Nah tadi yang seperti sudah disampaikan bahwasanya salah satu cara untuk berinvestasi adalah kita ketahui profil risiko kita terlebih dahulu dan di sini di Bibit udah ditawarin buat milih opsinya. Coba kita uh, ketik dan isi sesuai dengan informasi kita ya. Kita akan pilih tanggal lahirnya berapa, belum, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan pendapatan ya. Total nilai kekayaan, kita masukkan saja misalkan angkanya 1 juta, keduanya sama-sama penting. Jika nilai investasi kamu turun, oke, ini pertanyaan yang sebenarnya sifatnya subjektif ya. Kita mau milih manapun, itu adalah mencerminkan bagaimana sikap kita ketika ada pasar atau momentum market yang seperti ini. Hmm, hmm. Oke, nah ternyata setelah saya isi profil risiko, ternyata saya dikategorikan sebagai tipe yang agresif. Jadi disarankan memang kita bisa memilih reksadana saham, bisa juga kita memilih reksadana obligasi. Karena ternyata kita diidentifikasi sebagai tipe yang agresif ternyata. Kita lanjut saja registrasinya, teman-teman. Oke, kita akan disuruh untuk memilih eh sebentar. Kita masih melanjutkan registrasi ya pada bagian ini. Sebelum nanti kita lihat bagaimana isi dari apa ya, isi dari si bibitnya ini sendiri ya. Jadi setelah memasukkan informasi pribadi, kita diminta untuk memasukkan informasi kartu. Di sini dimulai dari kartu KTP. Oke, saya tidak tahu apakah ini tampil di rekaman layarnya atau tidak, karena biasanya ini sifatnya privasi ya. Tapi kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu ya. Jadi ketika tadi kita sudah dipilihkan gitu ya, instrumen investasi kita masuk ke instrumen profil risiko investasi kita itu masuknya ke kategori yang mana, kita akan langsung diminta untuk memasukkan data-data pribadi kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, setelah itu
kita akan coba uh, melakukan dan melanjutkan registrasinya. Di sini saya akan coba terlebih dahulu untuk apa ya, melanjutkan si registrasinya. Oke, setelah itu kita isi kembali ya untuk verifikasi informasi yang ada di KTP kita, mulai dari NIK, kemudian ada nama lengkap kita, dan di sini kita bisa langsung lanjutkan saja. Oke, di sini kita diminta untuk sinkronisasi dengan bank. Kita langsung isi saja. Oke, dan terakhir kita akan diminta untuk memasukkan tanda tangan ya. Dan sekarang kita akan request untuk mendaftar sebagai anggota dari Reksadana ini sendiri ya. Oke. Nah, ternyata setelah kita berhasil untuk membuat akun dari reksadana di Bibit, di sini akan ada proses terlebih dahulu untuk verifikasi data keseluruhan, di mana estimasi selesai maksimal itu tanggal 11 Oktober. Coba kalau saya klik lanjutkan, maka yang muncul adalah kita skip saja. Nah, ini dia. Apakah bisa terbuka? Oke. Ternyata eh, di sini kita masih menunggu proses ya. Tadi kita sudah melakukan langkah yang pertama, verifikasi secara pribadi. Nanti akan ada dua langkah verifikasi yang harus dilakukan sebelum kita bisa melihat semua fitur-fiturnya. Tapi sembari kita menunggu proses verifikasi, mungkin kita akan sedikit mengintip ya produk investasi apa yang ada di Bibit. Kita fokusnya adalah reksadana, jadi kita lihat bagaimana reksadana yang ada pada platform Bibit. Nah, di sini ada beberapa reksadana yang bisa dipilih, ada reksadana pasar uang, obligasi, saham syariah, dan yang lain-lainnya. Koleksi dari reksadana ada top reksadana, ada juga pencairan instan, returnnya tinggi, indeks fund reksadana USD dan minimal 10.000. Jadi bisa dimulai dari 10.000. Teman-teman masih punya sisa, bisa langsung ikut reksadana. Dan di sini ada beberapa manajer investasi, ada Grow, Alphys, Bahana, Batavia, BNI, dan juga banyak sekali manajer investasi dari reksadana. Coba kita klik salah satu, kalau pasar uang itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa eh, tawaran mungkin ya, ketika manajer investasinya dari Grow, dia returnnya berapa, expense ratio-nya berapa, dan total AUM-nya berapa. Jadi kita bisa memilih gitu ya, manajer investasi yang menurut kita tuh cocok gitu. Banyak informasi detailnya di sini. Saya memilih Skor Invest Sharia Money. Jadi di sini dikatakan bahwasannya manajer investasi ini tuh sudah apa ya, menunjukkan adanya kenaikan ya dari awalnya 1.300 dalam satu tahunnya, dalam satu tahun mencapai 1.000 ya, sorry, typo. 1.442 itu kalau satu tahun. Bagaimana kalau kita hanya melihatnya dalam jangka waktu harian? Ternyata dalam jangka waktu harian, prospeknya juga bagus ya. Ternyata di sini naik dari 1.441 naik menjadi 1.442. Di sini kita bisa membaca ya, case stats-nya apa saja, kemudian informasi investasinya. Ternyata bank kustodiannya itu adalah PT Bank HSBC Indonesia, dengan bank penampungnya adalah BCA. Untuk biaya investasinya gratis, dan di sini kita bisa melihat SIP-nya, nah, Systematic Investment Plan-nya. Kita mau masukin yang investasinya berapa, frekuensinya mau apa, bulanan kah atau mingguan, apakah mau dimulai dari tiap tanggal berapa, berlaku hingga apa. Kemudian di sini kita bisa membandingkan reksadana
Dan ketika kita sudah yakin, kita bisa langsung beli aja teman-teman untuk reksadana ini. Tapi karena registrasi saya masih dalam proses, jadi masih belum bisa dilakukan teman-teman. Nah, itu sekilas untuk reksadana yang ada di Bibit. Nah, bagaimana dengan yang satunya, deposito. Kemarin pada saat kita registrasi di bank digital SeaBank, kita sebenarnya sudah ngintip sedikit tentang deposito ini. Dan mungkin hari ini kita akan coba buka lagi ya untuk menyegarkan pikiran kita, ingatan kita tentang deposito yang ada di SeaBank. Nah, di sini deposito yang ada di SeaBank itu banyak paketnya. Ada yang menawarkan paket 12 bulan dengan keuntungan mencapai 7%, ada juga yang 6 bulan 6,25%, sampai dengan yang jangka waktunya 1 bulan. Dan di sini beberapa deposito ya keseluruhannya adalah punya nominal minimumnya itu adalah 1 juta. Kita coba kepoin kalau jangka waktunya 6 bulan dan ketika nominalnya 1 juta, maka kita akan mendapatkan perkiraan bunga, kita akan mendapatkan tambahan sebanyak 28.000 itu dalam waktu 6 bulan. Kalau yang 12 bulan dengan bunga 6%, kita akan mendapatkan keuntungan hingga 60.000. Dan karena di sidang saya itu tidak sampai 1 juta, teman-teman, jadi saya tidak bisa melakukan proses depositonya. Tapi ketika kita sudah bisa dan sudah ada duit 1 juta ini, maka kemungkinan besar deposito ini bisa langsung kita laksanakan dan kita tinggal menunggu beberapa waktu hingga keuntungannya bisa kita ambil. Dan mungkin begitulah saja ya review singkat dari beberapa platform yang sudah saya download, sudah saya install, dan sudah sempat saya demonstrasikan juga bagaimana cara pembukaan akunnya dan juga bagaimana proses transaksi walaupun nggak sampai beli secara langsung. Tapi ingatlah teman-teman bahwasanya investasi itu bukan tentang siapa yang punya modal paling besar, tetapi tentang siapa yang paling konsisten dan mulai paling duluan. Baik reksadana maupun deposito itu punya kelebihannya masing-masing. Yang penting, yang paling esensial adalah pilih sesuai dengan tujuan dan karakter teman-teman. Mulailah dari sekarang, meski kecil dan kayaknya nominalnya nggak seberapa, tapi waktu adalah teman terbaik bagi investor. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini. Semoga video ini memotivasi teman-teman untuk mengatur langkah finansial yang lebih baik dan lebih tepat di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.